Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama yaitu sempurna. Sempurna artinya utuh atau lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal. Permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terpencil, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asalnya, lentur dan luas. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan, misal baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkup seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, dan kami Allah tidak mengutus kamu Adam melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi melainkan manusia itu mengetahuinya. Quran surat Al-Sabah ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sendi-sendi kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan. Yang kedua, meniadakan tugas, menyedikitkan tugas. Yang ketiga, mensyaratkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata.
Yang kelima, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara suatu dengan yang lain secara logis. Berapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan peringatan menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan kalimat tetap jangan berlebih-lebihan. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatib menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu yang di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dan perintah-perintahnya. Hawa nafsu, hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan takuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat at-ta'abudi mumi, artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan perkiraan manusia. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.